Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan proposal skripsi dengan judul City Branding dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga. Perkenalkan, nama saya Abdul Rofi Abdul Azam, dipanggil Kang Rofi. Pertama, saya akan membahas latar belakang penelitian. Indonesia merupakan negara berkembang, namun memiliki alam indah, kebudayaan unik, tujuan pariwisata, dan rendah kesejahteraan. Dalam proses memajukan kesejahteraan umum, diatur oleh negara Indonesia perlu pembagian daerah. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan, dan dikatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan negara kesatuan di Indonesia dibagi menjadi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota. Urusan memajukan umum, terutama pariwisata, menjadi urusan pilihan yang bisa diambil pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pariwisata sebagai urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan dijelaskan bahwa pariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional yang memiliki relevansi terhadap implementasi pembangunan nasional di Purwakarta. Maka kita meninjaunya dari peraturan nomor peraturan Kabupaten Perda Kabupaten Purwakarta nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang lahirnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, yang mengatur jalannya bidang pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Pariwisata adalah salah satu ekonomi yang paling mengalami stagnasi di Indonesia dari hulu hingga hilir dalam rantai pasok yang beragam. Dalam 2 tahun terakhir, pariwisata menjadi tantangan terbesar bagi pelaku usaha akomodasi wisata atau perhotelan di Indonesia untuk terus bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, berdasarkan Kemenkraf 2021, bahwa pariwisata mengalami penurunan 30%. Kondisi pandemi berdampak kepada masyarakat hampir 1,58 juta di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penurunan kunjungan turis tersebut sangat berdampak pada okupansi hotel Indonesia, mempunyai potensi serta peluang tantangan yang besar untuk dikembangkan. Di lain pihak, kondisi pariwisata di Kabupaten Purwakarta ketika dipimpin oleh Bapak Deddy Mulyadi, pariwisata mendatangkan banyak turis di wilayah Purwakarta. Selain itu, kemajuan Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi juga menyentuh banyak aspek pada saat itu. Dengan lahirnya branding Taman Air Mancur Sri Baduga. Bahkan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kala itu dan Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai sektor mengendalah meresmikan Taman Air Mancur Sri Baduga. Taman Air Mancur Sri Baduga menyusulkan brandingnya dengan nilai seni dan Arstuma memiliki akar sejarah pada suatu daerah cenderung dapat menarik bahwa branding
perkotaan, imajinasi, dan praktik perkotaan. Proses peralihan rezim disebut pada transisi 2018, Bupati Wanita pertama Kabupaten Purwakarta, yakni Sri Dedi Mulyadi, Ane Ratna Mustika, menang pemilihan umum. Namun berbeda dengan Pak Dedi Mulyadi, di sini Ambu Ane Ratna Mustika Sari justru mengalami pengurangan. Hal ini semakin kepadan pariwisata akibat pandemi COVID-19. Simbol-simbol identik atau brand yang diasosiasikan dengan Deddy Mulyadi mengalami stagnasi dan meningkatkan kunjungan pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Purwakarta merasakan perlakuan secara tidak adil bahwa sektor pariwisata merasa dianaktirikan sehingga tidak mampu berekonomian dengan baik mencapai kesejahteraan umum. Dari data kunjungan turis 2016 hingga 2021 dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022 bahwa kunjungan tertinggi Taman Air Mancur Sri Baduga pada tahun 2016 hingga sampai dengan 2019 sebelum pandemi, yakni kepemimpinan dari Mulyadi. Banyak turis tidak lepas dari brandingnya pada kepemimpinan pada Deddy Mulyadi memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kesejahteraan. Namun pada kepemimpinan Bu Ana Mustakasari justru mengalami penurunan turis Taman Sri Baduga dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan meningkatkan kunjungan wisata justru tertinggi pada tahun 2021 adalah di Taman Batu Purwakarta menyanyi Taman Air Mancur Sri Baduga. Urgensi penelitian ini juga tidak lepas bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga mengalami penurunan kunjungan turis secara drastis dan laju perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Laju pergerakan ekonomi di Kabupaten Purwakarta sangat kurang, terutama sektor UMKM di tempat wisata. Karena pandemi lonjakan COVID-19, di tempat-tempat wisata harus ditutup dan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi mikro. Selain itu, pemberian bantuan juga masih belum optimal karena kunjungan wisata masih dibatasi sehingga branding belum optimal karena turis tidak banyak yang hadir membangun kegiatan umum di sektor wisata. Taman Air Mancur Sri Baduga juga menjadi primadona objek wisata di Kabupaten Purwakarta. Masyarakat dalam dan luar Purwakarta masih memiliki kedekatan familiar Sri Baduga dengan situ bulat, tempat favorit untuk berwisata. Taman Air Mancur Sri Baduga merupakan ikon pariwisata air mancur yang sangat mempesona. Namun masih mengalami kekurangan yakni tempat parkir yang aman dan efisien. Secara pengelolaannya, Taman Air Mancur Sri Baduga selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Ambu Anda Ratna Mustika Sari. Taman Air Mancur Sri Baduga ini melakukan komodifikasi atau komodifikasi ruangan atau menjadikan ruangan tata kota tidak dikomersialkan tapi harus berbayar melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Di sini untuk pembayaran kelas 1 15.000 dan kelas 2 10.000. Namun yang sangat disayangkan adalah fasilitas pariwisata Taman Air Mancur Sri Baduga semakin tidak terurus, rusak dengan berbayar dan sejumlah kerusakan seperti bangku dan keliling. Ketidakterawatan tempat pariwisata tersebut diekspos oleh media sehingga menjadikan branding Situ Baduga tidak menarik. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam bagaimana branding untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus kajian ini di mana
akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul City Branding dalam Objek Wisata Taman Air Mancur Sri Baduga Pandemi COVID-19 berdasarkan City Branding model anti Royco 2014 dalam buku Political Economy of City Branding. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang, maka penelitian mengidentifikasi uraian masalah-masalah sebagai berikut. Menurunnya turis wisata di Taman Air Mancur Sri Baduga selama pandemi sangat tinggi. Kedua, kurangnya branding meningkatkan wisata Taman Air Mancur Sri Baduga selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, laju perekonomian di Kabupaten Purwakarta sangat kurang, terutama sektor UMKM yang berada di Taman Air Mancur Sri Baduga. Yang ketiga, yang keempat, sektor pariwisata diperlakukan secara tidak adil atau dianaktirikan dalam tanda kutip, sehingga menumpuku perekonomian belum baik dan mencapai kesejahteraan umum. Dan kerusakan fasilitas Sri Baduga yang telah melakukan kodifikasi yang sangat tidak relevan, yakni fasilitas air untuk minum dan tempat duduk. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah, peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Bagaimana perjuangan identitas dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga pasca pandemi COVID-19? Bagaimana komodifikasi ruang kota dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga pasca pandemi COVID-19? Bagaimana perjuangan masyarakat kelas kreatif dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga pasca pandemi COVID-19? Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perjuangan identitas dalam objek wisata atau brand wisata Taman Air Mancur Sri Baduga pasca pandemi COVID-19 untuk mengidentifikasi komodifikasi ruang dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga. Tiga, untuk mengidentifikasi perjuangan masyarakat kelas kreatif dalam objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga pasca pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis atau manfaat yang merupakan berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini berlatar belakang dan bertujuan memverifikatif teori yang sudah ada dengan fenomena pemerintahan. Apakah fenomena pemerintahan akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut? Adapun manfaatnya diharapkan penelitian sebagai berikut. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi teori masukan dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya City Branding Air Mancur Sri Baduga. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai teori wisata Taman Air Mancur. Ketiga, bagi peneliti, teori dapat diharapkan bermanfaat informasi lebih mendalam. Selanjutnya adalah manfaat praktis, merupakan manfaat berkenaan dengan memecahkan masalah secara praktis atau alternatif masa rendahnya Air Mancur Sri Baduga. Sini bagi pemerintahan ini diharapkan bisa sebagai masukan substansial secara praktis, menentukan kebijakan, dan menentukan arah dan strategi untuk perbaikan city branding. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai bahan dan memberikan informasi mengenai city branding Taman Air Mancur Sri Baduga. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi bahan belajar dan syarat nilai inovatif yang sangat menolong dalam peningkatan kapasitas pengalaman peneliti secara praktis. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengibaratkan dalam presentasi ini, Taman Air Mancur Sri Baduga ini seperti seekor gajah yang dikerubungi 3 orang buta. Masing-masing orang, misalkan Ilham Yanuar, diminta memegang belalai gajah, dia berpendapat dengan pendekatan ilmu kanalisasi, oh ternyata Taman Air Mancur Sri Baduga seperti ular dan ular tebal. Alia Fares menggunakan pendekatan manajemen menganggap bahwa
gajah ini seperti batang pohon. Menurutnya Nurul Siti Ainun meneliti Taman Ilmu Mancus Baduga dengan pendekatan administratif, dia hanya meneliti dari sisi pemerintahannya saja, menganggap bahwa ekor gajah ini seperti tali. Masing-masing dari orang ini benar dalam berpendapat atau berteori karena mereka berdasarkan eh, pendekatannya masing-masing. Dalam hal ini, Ilham Yanuar pada tahun 2017 mengambil judul Persepsi Masyarakat Mengenai Air Mancur Sri Baduga sebagai objek wisata di Kabupaten Purwakarta. Dalam pendekatan ilmu komunikasi, dia menggunakan teori persepsi model Deddy Mulyana tahun 2007 dipengaruhi tiga variabel sensasi, atensi, interpretasi. Pendekatan kualitatif hasilnya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai Taman Air Mancur Sri Baduga pada tahun 2017 memperoleh hasil bahwa objek wisata Taman Air Mancur mendapat respon positif dari masyarakat. Alia Firas berpendapat 2019 menggunakan pendekatan ilmu manajemen bahwa pengaruh produk wisata dan citra destinasi wisata terhadap keputusan kunjungan di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. Survei pada tahun pengunjung di Taman Air Mancur Sri Baduga. Dia menggunakan beberapa teori mulai dari produk wisata model Surwanto, teori citra destinasi model Kui et al. Dalam Illy Almalia dan teori keputusan berkunjung model Damanik Weber dalam Huriati 2015. Metodenya kuantitatif, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis dikata besarnya F dari hitungan dari variabel produk wisata dan citra destinasi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel keputusan berkunjung, dan hasil dari analisis uji T diketahui bahwa produk wisata mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan kunjung dan citra destinasi, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengunjung pada tahun 2019. Selanjutnya ada Nurul Sita Ainun menggunakan ilmu kebijakan publik, administrasi kebijakan publik, bahwa pada tahun 2020 dipublikasi, namun data yang digunakan pada tahun 2019 seperti penelitian sebelumnya dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, studi kasus objek wisata Taman Air Mancur Sri Baduga. Dia hanya meneliti dari sisi pemerintahannya, yaitu implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Nawawi 2019. Ada variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kualitatif pendekatannya, saya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha pada saat di Kabupaten Purwakarta sudah berjalan sesuai prosedur meskipun belum memadai secara keseluruhan. Namun, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan masih berupaya memaksimalkan potensi wisata di Taman Air Mancur Baduga. Walaupun hal yang masih terbatas adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, anggaran terbatas, dan operasional Taman Air Mancur Baduga yang menyebabkan kurangnya fasilitas berupa lahan parkir memadai, sarana prasarana, dan rusak akibat kurangnya pemeliharaan. City branding erat kaitannya dengan pemerintahan modern dewasa ini. Sementara itu, pemerintahan modern menurut Profesor Dr. Muhammad Tias Rasid memiliki fungsi-fungsi pemerintah secara umum, dari fungsi pengaturan atau regulasi, pelayanan atau servis, pemberdayaan atau empowerment, dan pembangunan atau development. City branding memiliki fungsi pembangunan pada objek wisata Taman Mancur Baduga. Hal ini yang dikutip oleh Profesor Muhammad Tias Rasid, bahwa pelaksanaan fungsi pembangunan dalam segala bentuknya dimaksudkan untuk usaha pemerintah menciptakan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, sering dengan pembangunan city branding didasarkan pemerintah daerah sekaligus keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencakupi kebutuhannya untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Definisi city branding. Ini kita harus memahami makna brand, branding, dan city branding.
Penggunaan kontemporer gagasan branding disamakan dengan mencapai dan mengelola identitas banyak konteks menggunakan kata pemasaran. Mungkin secara aspek menghindari lebih dari stigma kata terakhir. Ketegasan inti dari konsep branding berhubungan dengan simbolisme, fantasi, dan desain ditambahkan objek wisata yang tidak bernama. Branding dalam politik juga tidak mirip tapi tidak identik. Branding dalam perdagangan. Pada tingkat fundamental, menurut Downer 2016, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau kelompok penjual untuk membedakannya dengan produk pesaing. Secara sederhana, branding politik adalah kombinasi tanda, simbol, nama, dan desain yang digunakan mengkondensasi nilai, visi, dan kebebasan entitas politik, yaitu politisi, organisasi politik, bahkan negara. Brand politik juga menginterpretasikan kesan asosiasi dan citra yang dipegang oleh penduduk terhadap entitas tersebut. Seperti yang dijelaskan Movin, asumsi logika brand tersebar luas dan ahli strategi untuk mendesak identitas brand politik dan citra, memanfaatkan brand, membangun keunggulan kompetitif, dan mendapatkan suara. Branding memang menjadi layanan tertanam kuat dalam sains dan praktik kembali pada sejarah manusia secara politik. Menurut Rosler, tahun 2019, mengolah brand semakin penting bagi kota. Kota muncul pada akhir 1980-an, dan sejak pergantian milenium telah terjadi peningkatan publikasi yang berkelanjutan. Penduduk yang hidup regenerasi terus berubah. Penjelasan tersebut memperjelas bahwa penduduk yang memiliki kelompok sasaran dalam konteks mengelola brand di kota, disinilah internal city branding masuk, yang mendefinisikan brand internal yang disebut literatur tentang branding yang dimaksudkan dapat dipahami dalam konsep memperlakukan city branding secara kognitif, afektif, dan perilaku penduduk. Andreas Muller 2019 seperti dikutip Rosler sudah mempertigakan identitas mediasi identitas brand city branding penduduk dalam rangka memiliki perilaku brand sesuai dengan arti identitas sosial. Satu penting mengelola brand di kota. Menurut Morgan dan Peter Hart 2004, branding merupakan senjata pemasaran paling kuat bagi pemasar destinasi kontemporer di hadapan wisata dan semakin mencari penggunaan gaya hidup dan pengalaman hidup daripada mengenali diferensiasi elemen lebih nyata untuk destinasi satu wilayah dari berbagai negara. Setiap negara mengklaim produk destinasi mereka baik di budaya, lanskap, warisan unik, dan dirinya sebagai orang yang paling ramah, standar kualitas tinggi, layanan pelanggan, dan kualitas yang diharapkan luar biasa. Akibatnya kebutuhan destinasi menciptakan identitas unik, membedakan diri, dan bersaing mereka lebih penting. Branding secara terminologi erat kaitannya dengan city branding dalam sebuah proses branding. Di sini city branding adalah strategi membuat suatu tempat atau objek destinasi berbicara kepada publik. Michael Kavarsis berpendapat bahwa city branding adalah serangkaian instrumen untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan investasi dari pariwisata dan juga untuk mencapai pembangunan masyarakat. City branding harus mampu memperkuat identitas lokal, identitas warga dengan kota mereka, dan mengaktifkan semua kalangan sosial demi menghindari pengucilan atau kerusuhan sosial. Menurut Putra tahun 2015, city branding dapat diartikan sebagai sebuah pembentukan merek agar tempat dikenal oleh target pasar, investor, turis, talent, event tersebut dengan menggunakan ikon, slogan, eksibisi, positioning yang baik dalam berbagai bentuk media promosi. Sebuah city branding bukan hanya tentang slogan, arti kampanye promosi, tapi juga gambaran pikiran, perasaan, asosiasi, dan ekspektasi datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut melihat mendengar nama, logo, simbol, produk layanan, event, fasilitas, dan rancangan yang menggambarkannya. Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli, city branding didefinisikan peneliti adalah strategi untuk membuat tempat atau objek destinasi menggunakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasinya
mengkomunikasi nilai, visi, dan kepribadian identitas politik dalam pemerintahan, membangun mitra dengan penduduk secara emosional dan rasional yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk wisata dari suatu wilayah, baik kabupaten, kota, atau negara, untuk membedakan produk wisata dengan pesaing dari suatu wilayah, kabupaten, kota, atau negara, baik reputasinya secara positif atau negatif, mengenai pikiran dan hati wisatawan sebagai senjata paling kuat, baik budaya, lanskap, warisan yang unik, tempat menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling ramah, standar kualitas tinggi, layanan pelanggan, maupun fasilitas lainnya, sehingga tempat atau objek wisata destinasi berbicara kepada publik. Konsep city branding mengkontekstualisasikan muncul dan mulai dari place branding seperti ikon kota yang menonjol, pariwisata, pemasaran, politik, dan ilmu komunikasi sebagai wawasan baru, tata kelola atau governance dalam city branding. Menurut Pagoni 2015, city branding dikonsepsikan sebagai proses profesional di mediasi praktik, linguistik, diskursif, dan semiotik dalam membangun identitas yang kompetitif. Ini menggunakan pendekatan ilmu komunikasi. Di era baru yang telah menghasilkan lokasi sumber daya untuk mendesain implementasi seperti situs web, tidak hanya oleh badan-badan secara tradisional. Sementara itu, Pitch Ambassador 2002 menyadari city branding meningkatkan reputasi dan sebuah inisiatif pembangunan komunikasi, identitas brand politik, dan citra brand. Identitas brand politik diciptakan secara internal, namun citra branding dalam politik diimpartasikan secara eksternal. Persamaannya adalah sifat dasar bisa positif dan negatif, sehingga perlunya penjelasan adalah antara identitas brand politik dan citra brand. Apa yang menjadi city branding dan sudut pandang identitas brand politik menurut Pitch dan Ambassador 2002 adalah wawasan bagaimana individu menciptakan, mengelola, memeriksa bagaimana para politisi menciptakan, membangun, mengkomunikasikan identitas brand mereka dalam sistem non-partai, mewakili apa yang para politisi ingin brand mereka perjuangkan, di benak sebagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. Ini adalah merupakan pendekatan secara politik yang tidak memiliki relevansi dengan pemerintahan. Adalah city branding menurut Farhan Aisos 2021 dalam Bargil 2020 bahwa city branding ini terdiri dari strategi pemasaran, yaitu strategi utama yaitu tumbuh dengan substrategi intensif, terintegrasi, diversifikasi. Kedua adalah strategi utama kompetitif, meliputi substrategi pemimpin pasar, pesaing pasar, anak di bawah umur pasar atau ceruk. Selanjutnya adalah strategi utama saham atau market share menggunakan segmen tunggal, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Selanjutnya adalah strategi utama periode hidup produk. Yang pertama adalah substrateginya adalah memperkenalkan kepada pasar, pertumbuhan, kematangan, dan menolak. Dalam hal ini pertama produk diperkenalkan, kedua mengalami pertumbuhan, matang, dan terakhir jika tidak mengalami kematangan atau pertumbuhan maka produk itu otomatis jelas ditolak. Ini adalah Kaiser Ciner dan Daniel West pada tahun 2020. Dalam sama Pulidio Fernandes dan Hasan 2020 memberikan alasan bahwa city branding menciptakan aksesibilitas, melakukan pendekatan yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu upaya mempromosikan sebuah brand menggunakan media digital yang terjangkau secara konsumen yang tepat sasaran. Di sini ada pilihan komunikasinya mulai dari situs web, media sosial, pemasaran seluler, iklan dan video khusus internet atau internet specific ads, tampilan iklan atau display ads, situs mikro atau microsite, cari iklan atau search ads di komunitas daring atau online communities, iklan pengantara atau interstitial ads, blog, surel atau email. Selanjutnya adalah cara kedua yaitu pariwisata virtual atau PV adalah suatu upaya mempromosikan sebuah brand menggunakan virtual reality atau realitas virtual. Teknologi semakin digunakan berpeluang realitas virtual menempatkan pada tahun 1999 hingga 2004 teknologi realitas virtual
sudah digabungkan dengan industri pariwisata dan pariwisata virtual muncul. Berdasarkan penjelasannya Skinner dan West, bahwa pariwisata ini menggunakan pendekatan pemasaran ver- mulai dari pemasaran digital hingga pariwisata virtual. Dalam hal ini Kevin Land dan Keller 2008 mendefinisikan mengelola brand strategis adalah serangkaian aktivitas desain, implementasi program, aktivitas pemasaran untuk membangun, mengukur, mengelola kualitas brand. Mencakup branding seperti definisikan identitas brand atribut. Proses pengelola brand strategis memiliki 4 langkah. Langkah pertama mengidentifikasi, menetapkan posisi dan nilai brand. Kedua adalah merencanakan, implementasi dan program brand. Ketiga adalah mengukur dan menafsirkan kinerja brand. Yang keempat adalah menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas brand. Nah, menurut Farrell dan Kennedy, di sini terdapat brand dikaitkan pembangunan kembali kawasan pusat bisnis dan konservasi industri lama atau kawasan pelabuhan yang diasosiasi perkotaan, tempat budaya, bukan penyelenggaraan secara besar dan festival yang terkenal secara internasional. Prophet juga menjelaskan tahun 2006 dalam Anti-Royco 2014 bahwa sebuah unsur-unsur city branding yaitu angka pertama, tentukan tujuan yang jelas. Kedua, pahami audiens target. Ketiga, identifikasi citra brand saat ini. Yang keempat, tetapkan identitas brand aspirasional. Yang kelima, kembangkan pemosisian atau positioning. Yang keenam, buat preposisi nilai. Yang ketujuh, jalankan strategi brand. Yang kedelapan, ukur keberhasilan. Selanjutnya, citra branding mengolah variasi tergantung terminologi penekanannya. Bill Baker tahun 2017 dalam branding destinasi untuk kota kecil, model mengandung 7 elemen kota. Ini pendekatan adalah place branding, yaitu pendekatan model 7A, yakni penilaian atau assessment, analisis, alignment atau penyelesaian, artikulasi, aktivasi, adopsi, dan aksi. Bill Baker juga menggunakan tipologi brand tempat atau place branding menggunakan tantangan inti arsitektur brand yang dipandang masing-masing pemerintah mengenai city branding. Pertama adalah benda tempat menyeluruh dalam brand payung yang merangkul kualitas holistik kota. Yang kedua adalah brand destinasi atau tourism brand dalam konteks lokasi yang menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Brand pengembangan ekonomi, yakni brand yang diarahkan untuk relokasi bisnis, ekspansi, dan investasi. Empat adalah brand komunitas, brand yang untuk membuat beresonansi dengan penduduk setempat yang bisa diajukan sebagai kebanggaan lokal. Yang kelima adalah brand tematik. Brand ini dikaitkan dengan tema, baik tema tempat bersejarah, anggur, kuliner, olahraga, budaya, dan sejenisnya. Setelah branding secara rinci mengelola destinasi buat Anti-Royco adalah tahun 2014 bahwa menarik investasi dan modal ventura, menarik dan mempertahankan perusahaan, menarik dan mempertahankan perusahaan, menarik dan mempertahankan pekerja, pengetahuan terampil, menarik wisata dan pengunjung, menarik siswa dan mahasiswa, menarik penduduk baru, meningkatkan pengaruh politik di tingkat nasional dan internasional, meningkatkan peluang untuk menjalin kemitraan dengan kota lain, lembaga penelitian baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dan organisasi sektor swasta, memanfaatkan aktor asal swasta, layanan luar kota, dan kebanggaan masyarakat terkait.
Idealnya city branding menurut Andri Royko pada 2015 adalah proses integratif secara konsensus dan inklusif metode pencarian solusi yang sah berdasarkan dialog antar pengembang dan atau developer dan warga negara. Namun dalam kehidupan yang nyata, pemerintah kota manapun tergoda mengambil konsep model perencanaan. Peneliti menggunakan konsep city branding dalam objek wisata Taman Air Mancur Baduga pandemi COVID-19 model anti Royko memahami ilmu pemerintahan telah mendorong sejumlah sejalan dan praktisi pemerintahan mengembangkan sejumlah konsep lama dan baru untuk didudukan dalam khazanah perkembangan ilmu pemerintahan modern untuk memahami apa yang diperintah dalam pemerintah dan yang diperintah dalam konsep city branding. Menurut pendapat Anteroiko 2014, halaman 145 hingga 146, city branding dapat dipahami untuk menyampaikan kepentingan pengembangan branding untuk destinasi sebagai berikut. Yang pertama adalah perjuangan identitas. Perjuangan identitas atau brand adalah usaha yang dilakukan atau diperbuat kontribusi seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras, penuh tantangan untuk meraih fungsionalitas, tampilan visual, identitas yang bisa dipercaya, standarisasi bangunan, dan produk yang ingin dicapai. Lalu adalah komunikasi ruang kota. Komunikasi ruang kota seperti yang sudah kita pahami adalah transformasi ruang kota menjadi komoditas atau objek dagang. Dalam hal ini bisa melalui privatisasi ruang publik, sekuritisasi sewa konvensional, fasilitas layanan dasar, dan investasi pengembangan kota seperti pengembangan kawasan pariwisata atau penyelenggaraan festival kota yang berulang kali mendapatkan nilai simbolis yang luar biasa. Perjuangan kelas kreatif. Perjuangan kelas kreatif merupakan perjuangan kampanye revitalisasi komunitas, pemasaran tempat, promosi penjualan, pembangunan kembali wilayah brownfield di ruang kota disalurkan melalui kebijakan pembangunan lokal berbasis kelas kreatif seperti demokrasi, pembangunan tata kelola yang demokratis. Yang menjadi penjelasan peneliti. Jadi city branding yang dengan identitas yaitu city branding yang dipakai menggunakan penelitian adalah dalam penelitian adalah perjuangan identitas, komunikasi ruang kota, perjuangan kelas kreatif. Objek wisata. Dalam hal ini kita harus memahami objek wisata secara etimologi, objek wisata menurut pakar dan undang-undang kepariwisataan. Secara etimologi, pariwisata itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perjalanan. Dalam bahasa Inggris disamakan dengan sebutan travel, perjalanan. Jadi kita bisa makan objek wisata itu memiliki keterkaitan dengan bahasa Sanskerta yaitu perjalanan, bahasa Inggris travel. Definisi dari sudut pandang para pakar sebagai berikut. Perjalanan atau travel mencakup perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini mencakup perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang memasuki suatu negara untuk bersantai, bekerja, tinggal, belajar, dan melewati negara tanpa henti. Menurut Profesor James Clifford 1997, perjalanan atau travel merupakan bagian integral dalam tatanan mobilitas dunia postmodernisme. Menurut P.D. Trihortola 1999, perjalanan atau travel dipandang sebagai wacana fleksibel yang berusaha memahami dunia kehidupan manusia sebagaimana ada dalam realitas empiris tanpa batas epistemologis buatan. Menurut Profesor Syed Murzil Islam, perjalanan atau travel adalah sebagai perbedaan peranggapan ontologis perjalanan diwujudkan melalui jumlah biner, kedekatan geografis dan jarak, teritorial dan diskontinuitas, kekuasaan dan kedaulatan, perbedaan ras dan budaya. Dalam berbagai konfigurasinya, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan batasan-batasan, dan batasan-batasan membelah menjadi wilayah-wilayah. Dengan menentukan titik ini, pengalaman menjadi mungkin. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada pasal 1 menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, mempelajari keunikan dan trik wisata dalam waktu sementara. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa objek wisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam perbedaan ini yang menyebabkan batas-batasan membelah tanah jadi wilayah bagian integral dalam tatanan mobilitas dunia baru postmodern untuk mencapai rekreasi, bersantai, bekerja, tinggal, mempelajari keunikan dari tarik wisata yang berkunjung
Dalam waktu sementara, pengembangan pribadi belajar memahami kehidupan manusia sebagaimana ada dalam realitas empiris tanpa batasan epistemologis atau hanya melatih suatu negara tanpa berhenti. Konsep pariwisata perspektif pemerintahan. Dalam hal ini, pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis pemerintahan karena menimbulkan dampak berganda atau multiplier effect. Menurut Pitana 2005 dan DSBio 2006, berdampak bagi keuntungan sektor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi negara. Dari perspektif pemerintahan, yang dikutip dari Sulisto Ediono dan Hasibuan 2017, bahwa pariwisata merupakan kontributor sektor memberikan kontribusi devisa negara, menstimulkan sektor pemerintahan yang memberikan stimulus perluasan lapangan kerja, akselerasi pendapatan masyarakat menuju new global tourism yang lebih mementingkan fleksibilitas, segmentasi, integrasi sebagai inovasi, minat khusus, pengenalan motif ekonomi ke arah pelestarian sumber daya alam dan pelestarian sosial. Dari perspektif pemerintahan, pariwisata merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi melaju dengan cepat, kontributor tingkat kesejahteraan masyarakat, kontributor kesenjangan antar pengusaha kecil dan pengusaha besar, kontributor dominasi swasta, astas pariwisata, kontributor residu sampah akibat kegiatan pariwisata yang merusak keseimbangan dalam Haryati dan Hidayat 2019. Dari perspektif pemerintahan, pariwisata merupakan bagian dan usaha terkait input pengeluaran belanja pemerintahan maupun investasi pariwisata untuk output meningkatkan pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja lebih mempengaruhi oleh keberadaan infrastruktur dan jaringan jalan. Dalam penjelasan di atas, perspektif pemerintahan pariwisata adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk belanja pemerintahan maupun investasi pariwisata lebih mementingkan fleksibilitas, segmentasi, integrasi sebagai inovasi kesenjangan minat khusus, pengenalan motif ke arah pelestarian dan sumber daya sektor pembangunan yang sangat strategis karena menimbulkan berdampak ganda atau multiplier effect baik secara langsung dan tidak langsung. Di sini ada unsur-unsur pariwisata. Unsur adalah bahan dasar bagian dari peristiwa gejala pariwisata yang menyusun pariwisata. Unsur pariwisata terdiri dari 3 unsur menurut Isdarmanto tahun 2017. Mulai manusia sebagai unsur insani sebagai pelaku kegiatan swasta, tempat, unsur fisik sebenarnya mencakup kegiatan pariwisata itu sendiri. Unsur waktu adalah tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam di suatu tempat tujuan. Ini terdapat pilar pariwisata. Secara umum, insan atau pariwisata dikelompokkan Petana dan Gayatri dalam Suwena dan Wijaya Madya tahun 2017. Bahwa terdapat 3 pilar dalam perspektif pemerintahan, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Pilar diartikan tiang-tiang berfungsi sebagai penyangga bangunan pariwisata terdiri dari 3 pilar. Masyarakat adalah salah satu pilar penyangga pembangunan pariwisata di mana masyarakat umum pada destinasi sebagai pemilik dari bagian sumber daya merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini ada tokoh adat, intelektual, LSM, dan media massa. Selanjutnya dalam swasta adalah salah satu pilar penyangga bangunan pariwisata di mana asosiasi usaha pariwisata dan pengusaha adalah salah satu pilar penyangga bangunan pariwisata. Sedangkan pemerintah adalah salah satu pilar penyangga bangunan pariwisata di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator untuk mengambil keputusan pembangunan pariwisata dan mengemas paket-paket pariwisata. Dari pilar-pilar tersebut tentunya memiliki hubungan antara pasar atau pelaku pariwisata dengan kebijakan pemerintah. Menurut Stek et al. Tahun 1999 dalam Mardistuti et al. 2014 halaman 87. Wujudkan kebijakan pariwisata dan pelaku pasar, yakni kebijakan pariwisata adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan mendorong dan mengendalikan produk. Kebijakan pariwisata sangat mengaruhi penawaran dengan mengembangkan dan memasarkan produk. Kebijakan pariwisata juga mempengaruhi permintaan dengan membeli produk. Pasar atau pelaku pariwisata pariwisata membeli, mengembangkan, dan memasarkan produk. Artinya hubungan ini sangat mendasar, yaitu produk itu sendiri. Selanjutnya adalah kita memahami kewenangan pemerintah daerah. Sebelum memahami kewenangan pemerintah daerah, kita harus memahami wewenang pemerintah berdasarkan para pakar, sifat wewenang, dan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri.
Kewenangan pemerintah daerah diambil dari istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan dalam literatur hukum administrasi. Padahal istilah kekuasaan tidak identik dengan kewenangan dalam literatur pemerintahan. Kata wewenang berasal dari bahasa Inggris disebut authority dan dalam bahasa Belanda gezag. Adapun kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yaitu power dan dalam bahasa Belanda berarti much. Sehingga muncul konsep wewenang pemerintah menurut para pakar yang relevan dengan ilmu pemerintahan sebagai berikut. Menurut P. Nicolai 1994, wewenang pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindak atau perbuatan menimbulkan akibat hukum, baik hak dan kewajiban dari pemerintahan. Bagaimana tahun 2000 mempertegas istilah terminologi wewenang pemerintahan. Wewenang dalam bahasa hukum tata pemerintahan tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan digambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sementara wewenang menggambarkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, substansi wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau hukum pemerintahan. Menurut H. D. Stott 1994, wewenang pemerintahan merupakan suatu pengertian berasal dari hukum organisasi. Dan dijelaskan sebagai aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum dan dalam hubungan hukum publik. Elton Nair 1986 secara tegas dan mengungkapkan bahwa kewenangan pemerintahan dalam kegiatan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu diciptakan suatu hukum antar pemerintah dan yang diperintah. Huisman dalam Ridwan HR 2006 menjelaskan wewenang pemerintah berasal dari undang-undang. Jika organ pemerintah tidak dapat menganggap dirinya sendiri memiliki wewenang pemerintah. Oleh karena itu, pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintah pada orang pemerintahan, tapi juga para pegawai pemerintah dan khusus itu. PDH 1986 secara tegas mengupakan kewenangan pemerintahan dalam kegiatan organ pemerintahan tidaklah turun wewenang pemerintahan dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum atau undang-undang. Kewenangan pemerintahan dimaksudkan jabatan, sehingga memiliki hubungan antara wewenang pemerintahan dan jabatan sebagaimana ditentukan Longman 1954, bahwa negara adalah organisasi jabatan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Bagaimana dari tahun 2000 juga mempertegas bahwa istilah terminologi wewenang pemerintahan memiliki keterkaitan dengan jabatan dibandingkan dengan kekuasaan. Bagaimana organisasi tidaklah bertumpuk kumpul pada jabatan atau lingkup kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, wewenang pemerintahan didefinisikan peneliti adalah kemampuan untuk melakukan tindakan berasal dari undang-undang lebih erat dalam jabatan, mengatur hak dan kewajiban, menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam lingkup kerja. Selanjutnya, wewenang pemerintahan dipermudah dipahami sarjana ilmu pemerintahan sehingga konsep sifat-sifat wewenang merupakan yang relevan dalam ilmu pemerintahan sebagai berikut. Syarat kewenangan menurut Peter Leland dan Terry Woods 1969 memiliki dua ciri utama. Pertama, keputusan pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat dan harus dipatuhi masyarakat. Kedua, setiap keputusan pejabat dibuat mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Kedua, pemerintahan memiliki tiga aspek menurut Safri Nugraha et al. Tahun 2005, yakni selalu terikat pada masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan memiliki wewenang tentang terikat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Syarat wewenang menurut Ilman 12 berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan, batas cakupan, dan batas ruang lingkup kompetensi membuat kebijakan. Wewenang pemerintahan memiliki sifat terikat, fakultatif, bebas seperti diungkapkan Indarto 1993. Wewenang terikat dengan peraturan dasarnya, wewenang bersifat fakultatif atau tidak wajib yang dilakukan oleh badan atau pejabat sekalipun terdapat peraturannya. Wewenang pemerintah bersifat bebas membuat keputusan untuk mengatur dan menetapkan oleh organ pemerintahan terdapat peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan bersifat bebas dalam membuat keputusan menurut Philippus M. Hajun mengutip N. M. Spelt dan J.B.J. M. Tenberg 1993 bagi kewenangan sifat bebas dalam kategori yakni kebebasan dalam kebijaksanaan dan kebebasan dalam penilaian. Philippus M. Hajun 1904 tetapkan dua sifat kebebasan dalam diskresi yakni kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kedua kewenangan untuk interpretasi norma yang sama dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sifat wewenang yang pertama adalah sifat wewenang bersifat terikat
Dua, wewenang pemerintah bersifat fakultatif. Tiga, wewenang bersifat bebas. Peneliti memahami kewenangan pemerintah daerah adalah suatu kemampuan untuk melakukan tindakan berasal dari undang-undang lebih erat dalam jabatan, mengatur hak dan kewajiban, menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup kerja pemerintahan. Kewenangan pemerintahan daerah memiliki sifat terikat, terbatas, fakultatif, dan bebas. Di mana pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi peraturan dasar pemerintahan daerah, yakni kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kewenangan pemerintahan daerah secara rinci pada tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintah pilihan menjadi urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan potensi daerah tersebut. Yang dimaksudkan adalah penelitian adalah pariwisata. Dasar hukum pariwisata juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebut bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini melatar belakangi lahirnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengelola sektor pariwisata melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang organisasi sistem perangkat daerah Kabupaten Purwakarta, bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga Purwakarta adalah tipe A menyelenggarakan urusan-urusan bidang pariwisata termasuk city branding, objek wisata Taman Air Mancur Sibaduga sebagai ikon yang mencerminkan identitas dan karakter masyarakat Sunda. Selanjutnya kerangka pemikiran dan preposisi. City branding dalam meningkatkan kesejahteraan Taman Air Mancur Sibaduga pasca pandemi COVID-19. Bahwa peneliti menemukan masalah dalam city branding Taman Air Mancur Sibaduga sehingga menggunakan teori city branding pendekatan anti Royco meyakini penjuangan identitas brand, komodifikasi ruang kota, dengan kelas model anti Royco dalam buku Political Economy of City Branding. Hal ini dipahami peneliti dalam kerangka pemikiran di mana city branding menjadi pisau analisis yang memiliki tujuan dalam fungsi pembangunan objek wisata Taman Air Mancur Sibaduga dalam pelaksanaan fungsi pembangunan dengan segala bentuk dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, terdapat proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan hukum. Dua tipe proposisi: aksioma, postulat kebenaran bagi penelitian yang tidak perlu diuji, dan teorem yang dideduksi dari proposisi, aksioma, postulat. Berdasarkan kawan berpikir tersebut, maka proposisi penelitian adalah kurang optimalnya city branding di Taman Air Mancur Sibaduga berakibat rendahnya kesejahteraan. Dikatakan berhasil tinggal city branding optimal dalam melakukan pembandungan, mempunyai kaitan erat dengan identitas, komodifikasi ruang kota, tunjangan kelas kreatif dalam usaha pemerintah daerah ruang kota untuk menciptakan kesejahteraan sebagai salah satu fungsi pemerintahan modern. Kita ada penelitian. Dalam menguasai branding ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian action research. Action research merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan penelitian secara pendekatan baru untuk memecahkan permasalahan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya, memiliki ciri praktis yang langsung relevan dengan situasi dalam dunia kerja, menyediakan kerangka kerja untuk pemecahan masalah, dan berkembang baru-baru ini. Dikutip dari Surya Brata tahun 2000. Dalam ini,
penelitian tindakan action atau acceleration karena peneliti akan melakukan langsung sejauh mana city branding dalam meningkatkan kesejahteraan turis pariwisata Taman Air Mancur Sri Baduga. Sumber data. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung kepada pengumpulan data seperti wawancara kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, dan masyarakat. Dalam hal ini, informan penelitian, seperti yang sudah disebutkan, ASN bidang kepariwisataan dan kebudayaan, pemerintah daerah lingkupnya ini sebagai yang memerintah, memiliki kewenangan mengelola sektor pariwisata, informan penelitian yaitu masyarakat. Di sini masyarakatnya melalui diversifikasi mulai dari masyarakat ekonomi, politik, dan sipil. Pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, berdasarkan literatur yang ada, dan studi lapangan melihat konteks. Pengolahan data. Pengolahan data kita menggunakan mulai dari bagi reduksi data. Menurut Sugiono tahun 2018 mengungkapkan bahwa dari reduksi data berarti merangkum data, memilih hal yang fokus pada hal-hal yang penting, dicarikan tema, polanya, sehingga datanya tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah diteliti. Dalam penelitian city branding memperoleh peneliti dengan menggunakan teknik hasil wawancara mendalam dituliskan direkam peneliti dari awal laporan tentang city branding tempat air mancur juga kemudian transkripnya menyatukan perekaman berupa laporan data kemudian dibaca berulang-ulang oleh peneliti dan mendapat gambar hasil yang jelas. Selanjutnya adalah penyajian data. Setelah direduksi, maka selanjutnya analisis data ini, display atau penyajian data. Menurut Heilas dan Haberman dalam Sugiono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk penilaian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi dan display data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini berusaha menyusun data yang relevan yang informasi makna tertentu. Memberikan kesimpulan, artinya memberikan kesimpulan baru yang belum pernah ada. Kemudian ini mungkin sangat banyak yang perlu dideskripsikan peneliti, mengingat proyeksi ke depan mengenai pasca pandemi. Dalam penelitian ini juga akan melakukan penelitian kesimpulan melalui perbandingan data-data yang diperoleh di pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan. Asumsi tersebut akan dibandingkan secara asumsi sebelumnya didasarkan informasi yang diperoleh dari informan. Lokasi dan penelitian. Lokasi utamanya adalah Dinas Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Jalan Purnawarman Timur nomor 2 Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berada Taman Air Mancur Sri Baduga di Jalan Kakasiga-Winata nomor 73 Nagari Kilu, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Berkoordinasi dengan dosen pembimbing selama pelaksanaan program penelitian skripsi. Urutan penyusunan proposal mulai studi literatur, praobservasi, dan penyusunan RP sehingga layak untuk seminar proposal. Dengan demikian, inilah yang dapat saya sampaikan, ilmu untuk amal, kebajikan untuk kebijakan untuk kebajikan. Terima kasih. Semoga penelitian ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya city branding di Kabupaten Purwakarta dalam konteks yang konkret yaitu kesejahteraan masyarakat Purwakarta dan peningkatan PAD pemerintah daerah Purwakarta menggunakan kebijakan pariwisataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.